Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman untuk membuat resep terbaru dari saya, yaitu cake tape dengan tepung beras. Rasanya enak, teksturnya juga halus dan juga lembut. Kalian boleh coba sebagai alternatif kue lainnya untuk di rumah kalian ya. Jangan lama-lama, langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Halo teman-teman, hari ini saya akan bagi lagi dengan teman-teman untuk bikin bolu tape dengan tepung beras. Jadi ini gluten free, kita pakai tepung beras. Yang pasti ini kuenya teksturnya enggak bouncy ya, dia tetap lembut tapi lebih cakey. Jadi agak seperti pound cake gitu, seperti cake marmer gitu ya. Nah, cara buatnya juga sama kayak kita bikin cake marmer juga ya, hanya bahannya aja yang berbeda ya. Nah, di sini saya sudah sediakan campuran bahan-bahan di dalam sini. Ini teman-teman kalau mau lihat, di sini ada mentega dan mix dengan butter. Mentega mix dengan margarin. Saya pakai 150 gram. Ya, 150 gram mentega mix margarin. Di sini tentu aja ada tape manis, kalian pakai 150 gram juga. Lalu di sini ada gula halus 150 gram juga. Ya, jadi gampang banget hafalin si resep ini ya, 150, 150, 150. Lalu ditambah juga di dalamnya kita akan kasih sekitar 2 sendok makan susu kental manis. Lalu saya juga akan kasih vanilla essence, setengah sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Karena sudah ada tape, pasti enak banget ya, setengah sendok teh aja. Nah, ini bahan yang akan kita kocok tersendiri ya teman-teman. Nah, selain dari ini, saya juga udah sediakan 7 kuning telur. Ya, lalu di sini ada 4 putih telur. 4 putih telurnya nanti akan saya kasih sedikit cream of tartar supaya dia bisa mempertahankan si adonan cake-nya. Ya, kalau kalian tidak mau pakai cream of tartar sama sekali, kalian bisa pakai sejumput air jeruk lemon, sejumput garam dan lebih kurang 1 sendok makan air jeruk lemon. Ya. Oke. Nah, itu sama aja ya. Nah, di sini saya punya tepung beras. Tepung berasnya saya pakai di sini juga 150 gram. Ya, teman-teman. Tepung berasnya 150 gram kalian timbang. Ya, lalu kalian gongseng sebentar ya, teman-teman. Supaya biasanya kalau tepung beras itu kan ada aroma-aroma yang tergantung kualitas dari tepung beras itu sendiri ya. Jadi itu kita supaya kuenya juga lebih tahan. Yang pertama, yang kedua, bau-bau apek juga enggak kecium lagi karena udah kita gongseng ya. Oke, nah kali ini saya akan pakai loyang 24 cm tulban seperti yang biasa saya pakai ya. Lalu saya olesi dengan Carlo tentu aja ya. Langsung aja yuk kita mulai. Kita akan kocok dulu adonan yang ini. Lalu kita masukkan si kuning telurnya, tepung terigu. Lalu juga kita akan kocok si putih telur ya. Yang pertama kita akan kocok dulu seperti ini teman-teman. Ini kita akan masukkan cream of tartarnya sedikit aja. Saya pakai 1/4 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, kalau nggak pakai juga boleh ya. Tapi biar kita bener-bener make sure kalau si putih telurnya itu masih dalam kondisi bagus, kita pakai aja ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena nggak selalu kita punya telur itu fresh juga ya dari tempat pembelian telurnya gitu ya. Nah, ini kita kocok dulu sampai dia soft peak ya. Nah teman-teman, ini putih telurnya kita kocok sampai dia berbusa dan kaku seperti ini. Cara melihatnya itu setelah kaku begini kita bolak-balik juga adonannya nggak tumpah ya. Berarti ini udah oke banget. Kita sisihkan dulu. Nah teman-teman, setelah kita sisihkan, kita kocok mentega, gula halus dan juga tapenya tadi itu ya. Nah ini kita kocok sampai creamy dan berjejak. Nah seperti ini ya teman-teman, udah kita kocok, dia udah pucet, creamy dan berjejak seperti ini. Ini udah creamy sekali. Ini kita rapiin dulu adonannya. Wow, udah creamy banget. Nah, jadi hasil dari pengocokan ini juga tergantung tape kalian itu ya teman-teman ya. Kalau tape kalian bagus, nggak terlalu matengnya itu nggak terlalu mateng banget, pas matengnya itu hasilnya juga akan bagus ya. Nah, sebelum kita next step, jangan lupa untuk nyalakan oven suhu kecil ya, 150 derajat atau 140 derajat, atau dengan oven tangkring kalian bisa pakai api kecil agak besar sedikit. Jadi kalau kalian buka api oven tangkring itu setengahnya diturunin sedikit gitu ya. Nah, ini akan kita nyalakan dulu oven.
Nah teman-teman, setelah kita nyalakan ovennya, ini kita ambil kecepatan 1 atau 2 di mixernya. Kita akan masukkan sip kuning telurnya perlahan-lahan. Kita masukkan satu per satu gitu ya teman-teman ya. Lalu kita kocok dulu sampai rata, baru masukkan lagi telurnya. Begitu seterusnya ya. Nah setelah semua kuning telurnya masuk, kita kocok ya sampai rata aja ya teman-teman, tidak boleh over mix ya. Nah ini udah selesai, kita kocok rata seperti ini. Kita matikan aja mixernya ya. Nah ini kita aduk dulu seperti ini. Nah kita rapiin dulu, kita ratain dulu, benar-benar diratain. Nah seperti ini. Kita masukkan tepung berasnya pelan-pelan, 3 kali pengadukan boleh ya. Kita aduk perlahan-lahan aja nih teman-teman. Nah buat kalian yang mau kalian kombinasi dengan coklat boleh, mau kalian pakai bebas ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah teman-teman, setelah kita aduk rata seperti ini ya, kita bersihkan dulu bagian centongnya ini karena suka nempel tepung di situ ya. Nah lalu kita akan masukkan si putih telur yang tadi sudah kita kocok ya. Kita masukkan perlahan-lahan. Nah ya seperti ini. Ingat ya untuk ngaduk putih telurnya, bagian yang basah atau berair di bawah adonan putih telurnya itu tidak boleh diambil ya. Jadi kita pakai yang masih berbusa aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah rata putih telurnya udah habis semua kita kocok, kita masukkan adonannya ke dalam loyang yang sudah kita sediakan seperti ini. Kita masukkan perlahan-lahan aja sampai habis, lalu akan kita osek-osek ya, atau kita geret-geret itu dengan tusuk sate atau sumpit juga boleh ya. Nanti kita akan ratakan si adonan ini dengan sumpit atau tusuk sate seperti ini nih teman-teman. Nah ini kita ketok-ketok dulu juga boleh sedikit, lalu kita gerat-gerat seperti ini. Ini fungsinya supaya adonannya rata, menutupi semua bagian loyangnya gitu, dan juga nggak ada rongga yang besar-besar ya. Nah setelah ini langsung kita panggang di oven dengan suhu 150 derajat api bawah dulu ya, selama lebih kurang 35-45 menit tergantung oven kalian masing-masing. Nanti akan saya tambahin api atas untuk merahin bagian atasnya ya, jadi kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah buat kalian pakai oven tangkring, kalian bisa pakai api sedang kecil sedikit ya, supaya bagian dalamnya matang, di luarnya juga matang. Jangan sampai dalamnya itu masih basah, luarnya udah kemerahan. Nah teman-teman, ini udah sekitar 40 menit, jadinya seperti ini, udah cakep banget ya. Nah ini kita biarkan dulu 5 menit, baru langsung kita balik ya. Nah kita balik. Tada! Wow. Nah jadinya kayak gini nih teman-teman, udah cakep banget dia tuh. Warnanya udah cakep banget. Saya suka banget kalau kue itu warnanya golden brown kayak gini ya. Nah ini udah cakep banget. Ini kita akan tunggu dia bener-bener set, bener-bener nggak panas lagi, baru nanti saya akan potong kasih teman-teman lihat. Nah biasakan kalau kalian bikin kue jangan langsung dipotong ya, biarkan dia set dulu, bisa beberapa jam atau besoknya baru dipotong, itu jadi lebih enak banget ya. Oke, nah sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia bolu tape tepung beras ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah resep ini, yang pasti enak banget dan mengurangi gluten juga buat kalian yang mau kurangin gluten ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk tetap ikutin resep dari saya dengan subscribe, like, dan share. Tekan belnya supaya selalu terima notifikasi jika ada resep baru dari Dapur Yuli. Dadah! Nah teman-teman, ini udah set. Saya akan potong kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa kue yang enak ini ya. Nah ini rasa tapenya berasa, tapi juga bikin kuenya jadi lembut juga tuh. Warnanya cakep sekali. Wow, lembutnya pas banget. Kalian bisa kurangin tepungnya kalau kalian masih merasa ini agak keras, tapi buat saya ini tuh pas banget. Udah lembut sekali ya.
Dan aromanya itu wangi banget. Kalian harus coba ya di rumah. Oke? Sampai di sini dulu resep dari saya. Dadah.